Ayo pangeran, cepat ke sini kejar kami. Beyau periku. Kamu di mana? Kejar kami. Cepat kejar aku pangeran ke sini. Aku di sini, cepat tangkap kami. Pangeran ke-9. Apakah pangeran sudah minum anggur beracun Wan Du Misin yang tidak ketahuan oleh pangeran? Dia hanya mengira itu anggur biasa. Sudah habis diminumnya. Bagus, asalkan membantu Raja Iblis kelima menyingkirkannya. Kita bisa mendapatkan kesempatan besar yang dijanjikan Raja Iblis. Sudah, kalian semua boleh pergi dan ambil hadiahmu ya. Aku di sini pangeran, cepatlah. Pangeran, Beyau. kejar aku. Beyau. Ini aroma beyau. Beyau, akhirnya aku menemukanmu. Pangeran, Kamu mau apa? kejar aku. Beyau, jangan lari. Pangeran ke-9, jangan. Beyau. Yang mulia Beyau Dewa turun ke dunia. Sudah genap 500 tahun. Perang dewa dan iblis akan segera dimulai, pertempuran besar akan datang. Yang dapat Beyau akan menguasai 3 dunia dan dunia iblis. Sudah mengirim Raja Iblis kelima lebih dulu kita. John Master lanjut. Yang mulia pangeran ke-9 dia. Apa yang terjadi yang mulia, tolong. Pangeran ke-9 sudah gila. Beyau, jangan lari. Beyau. Tidak sopan. Beyau, aku dapat kamu. Berisik. Ah, Yang mulia surga adalah dasar dari 3 dunia. Aula langit tempat yang sangat megah. Pangeran ke-9 mengotori istana langit. Di hadapan para dewa, di dalam aula langit ini. Terang-terangan menggoda Dewa Yuan Yao jika tidak dihukum. Di mana wibawa surga? Di mana wibawa yang mulia? Pangeran ke-9 mengacaukan surga, dosanya tidak bisa dimaafkan. Hukuman dicabut dari surga dan tulang surgawi diambil. Dimasukkan ke dalam siklus reinkarnasi. bukankah aku sudah dimasukkan ke dalam siklus reinkarnasi? Kenapa kau memasukkan aku ke dalam patung Dewa Gunung? Ayah kau sangat kejam, mengambil tulang surgawiku dan kekuatanku. Semua diambil ayah dan ibu. Anakmu ini tidak bersalah, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Sudah, tenanglah. Aku tahu kau tidak bersalah. Kalau kau tahu aku tidak bersalah, kenapa masih memperlakukanku seperti ini? Aku ini putramu sendiri. Kau mengirimku ke dunia fana, setelah kau turun tahta, siapa yang akan mewarisi tahtamu? Mau jadi penerus tahtaku? Kau harus punya prestasi dulu. Pengirimanmu ke dunia manusia kali ini adalah untuk menambah reputasimu. Apa? Menambah reputasi? Apa maksudnya? Aku tidak mau. Selama 500 tahun, dunia iblis menyerang besar-besaran ke 3 alam dan 6 jalan. Perang besar antara dewa dan iblis akan segera tiba. Dan Beyau adalah tokoh kunci dalam perang ini. Jika kau bisa membawanya kembali ke surga, kau akan menjadi pahlawan dunia dewa. Tahta ini pasti akan jadi milikmu. Hehe ayahanda. Sudahlah, jangan bilang aku tidak memberimu bantuan rahasia. Hari ini, aku memberimu lonceng panggilan dewa. Dengan ini memanggil langit, akan mendapat jawaban, memanggil bumi, akan mendapat respon. Meski kau sudah kehilangan tulang surgawimu, kau tetap bisa memanggil teman-teman lama dari surga untuk membantumu. Raja Iblis kelima sudah lebih dulu tiba di dunia fana. Untuk memastikan Beyau tidak direbut demi kedamaian 3 alam. Aku memerintahkanmu untuk mengalahkannya. Lonceng panggilan dewa. Udara iblis. Kak, kenapa ada 2 kuil di sini? Ini. Beyau. Selama 500 tahun ini, aku telah merencanakan segalanya di dunia manusia. Aku tahu kau akan terlahir kembali di keluarga Yun. Di kehidupan ini, aku pasti akan mendapatkanmu. Tuan Sang berkata hari ini adalah batas akhir bagi kakek. Jika tidak bisa menyelamatkan kakek, beliau tidak akan selamat. Kuil yang dikatakan Tuan Sang seharusnya ada di sini. Saat ini hanya bisa memohon bantuan para dewa untuk menyelamatkan kakek. Tapi mana dari 2 kuil ini yang benar? Masih harus dipikirkan? Tentu saja datang ke kuil pangeran ini. Lihat, kuil Dewa Gunung ini sudah rusak parah dan tidak ada persembahan. Ayo pergi ke kuil Wuyun, ayo. Kau kakek tidak lincah, pangeran ini yang paling lincah. Bukankah cuma soal persembahan? Lonceng panggilan dewa, ubah kacang menjadi tentara, kemarilah. Ayo ke sini. Tolong lindungi aku, kumohon.
Tunggu, lihat itu. Orang di kuil Dewa Gunung juga semakin banyak. Bangsat Dewa Gunung Kecil. Berani saingin aku dalam urusan persembahan. Kemari sini lebih sakti. Sini bagus tolong lindungi anakku. Bangsat berani saingin aku kemari. Sini bagus sini sangat sakti. Kemari. Kemari sini. Sini bagus. Kemari. Masih sini, bagus kemari sana nggak sini aja. Ayo. Lihat persembahan di sini banyak banget. Kak, lihat persembahan di Wuyun kebakar. Bakar. Kumohon Dewa Gunung lindungi. Kuil Dewa Gunung juga kebakar. Baker. Bakar. 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 Wah, kejauhan. Kak Dewa. Beyau. Beyau bangun dong. Wah, ada masalah, ikut aku. Beyau. Kumohon Dewa Langit berkat. Beyau, aku akan menemukanmu. Melindungimu sepanjang hidup. Beyau, bangsat Beyau itu bisa kamu panggil? 2 orang. Kalian dewa? Sepertinya ingatannya belum bangkit. Belum tahu asal-usul sebenarnya. Dewa cuma pantas ngurus sepatu kita. 2 dewa, kumohon tolong kakekku. Asal bisa menyelamatkan kakekku, Yun Shuang rela menikah. Dua pendeta hari ini siapapun. Asal bisa menyembuhkan ayahku keluarga Yun. Rela memenuhi semua permintaannya termasuk. Anak perempuan Yun Shuang janji nikah besar. Setuju. Bangsat berani tiru aku. Siapa yang tiru kamu siapa sih? Dia itu Dewa Wuyun berani saingin dewa? Membandingkan menipu dan menipu orang-orang sampah. Usir dia keluar. Usir aku diundang untuk menyelamatkan tuanmu. Dengan Daois 5 nasib di sini, siapa yang butuhmu untuk menyelamatkan? Kau sampah, usir dia keluar. Aku sampah, hentikan aku. Berkah dari pejabat surgawi lepaskan. Ilmu yang tidak bertahan lama ini. Menipu orang biasa saja sudah cukup. Berani pamer di hadapanku. Beyau, kau ingat berkah dari pejabat surgawi. Bagaimana dia tahu tentang berkah dari pejabat surgawi? 500 tahun yang lalu aku tidak bisa mendapatkanmu. 500 tahun kemudian kau milikku. Dan pangeran ke-9 itu. Tulang dewa telah dicabut. Dia telah dilemparkan ke dalam siklus reinkarnasi. Kalian tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Master Dewa, memang Master Dewa langsung memecahkan. Ilmu sampah ini, benar hari ini Shuang Er. Beruntung bisa mengundang Master 5 nasib ini, berkah besar dari leluhur keluarga. Hasil dari nasib besar sampah yang tidak berguna. Barony Pamer di hadapan Master Dewa. Kau bahkan tidak layak membawakan air cuci kakinya. Ayah. Kakek, kau baik-baik saja. Kakek. Kutukan hidup dan mati iblis dan menahan satu jiwa dan satu rohnya. Kaulah yang membuat kakek Yun Shuang seperti ini. Kakek, Apa yang kau Yun katakan? Shuang adalah dia. Omong kosong, ayahku jelas terkena pengaruh roh jahat. Kau sampah berani menuduh Master Dewa, tidak apa-apa.
Tidak ada yang akan mempercayaimu sepertinya. Kau juga datang untuk bayar kau orang asai bodoh. Pangeran ke-9 itu haha. Sayangnya kau terlambat sekarang dia adalah wanitaku. Segera dia akan menangis berlutut di hadapanku, memohonku menyelamatkan kakeknya. Hahaha. Kakek. Apa yang terjadi dengan kakek? Kakek. Master 5 nasib, aku mohon kebaikanmu selamatkan kakekku. Yun Shuang bersujud di sini. Hei Yun Shuang, kenapa kau memohon padanya? Dia yang membuat kakekmu seperti ini. Berani makhluk yang tidak tahu hidup mati. Berulang kali menuduh Master 5 nasib. Kamu cari mati ya? Aku sang kaisar. Diam Saipa di Zhongcheng yang tidak tahu, Guru 5 nasib ini ahli dalam ilmu Tao. Berhati ulas benar-benar orang suci yang tercerahkan. Kamu berani ngomong sembarangan lagi, hati-hati aku sobek mulutmu. Bukan kamu. Wahai guru, Anda salah paham tentang Guru 5 nasib. Masalah kakekku bukan kesalahan guru ini. Tolong diam, jangan halangi dia menyelamatkan kakekku. Aku bilang tidak ada yang akan percaya padamu, tunggu aku pulih. Tubuh orang tua ini. Aku akan membuat beliau menikah denganku. Nanti aku undang kamu untuk menyaksikan upacara. Kamu brengsek terus-terusan berisik di telingaku, cari mati. Tuan Yun, aku akan mulai menyelamatkan. Tolong kill semua orang yang tidak berpentingan. Orang usir penipu ini dari keluarga Yun, jangan tunda. Guru 5 nasib minal Tunggu. Baiklah, kalian tidak percaya ya. Pemanggilan arwah harus dilakukan langsung, tunggu aku. Panggil hakim neraka sembuhkan penyakit kakek. Langsung tunjuk si brengsek ini. Tunjuk aku, dia berani? Panggil hakim neraka. Nak hakim neraka itu. Benar-benar dewa bisa memanggilnya. Kamu pikir kamu siapa? Pangeran surga? Kalau kamu bisa memanggil hakim. Hari ini aku panggil kamu ayah. Hahaha. Tertawa biar kalian tertawa. Hakim neraka di mana? Cepat datang ke sini. Hahaha, lihat dia berakting lagi. Hahaha, panggil. Nak, semangat kamu panggil anjing ya. Hahaha. Hakim utama neraka. Cui Liang di sini. Hakim benar-benar hakim. Sama persis dengan yang di altar kita, cepat. Cepat semua orang ikut aku. Sujud pada Tuan Hakim. Kalian berani sekali, aku sibuk. Siapa yang memanggil aku ke sini? Berani. Berani apa, cepat kerjakan tugasmu. Yun Shuang tidak perlu terlalu sopan padanya. Dan kalian semua bangunlah. Kamu pergi dan sembuhkan penyakit kakek Yun untukku. Selain itu tambahkan 50 tahun umurnya. Oh tidak, 100 tahun. Siapa kamu berani memukul dewa ini? Kamu tahu aku adalah dewa dari dunia Dunia bawah. bawah apa? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Ini kamu kenal tidak? Lonceng panggil Dewa 9 Langit. Kenal? Kalau kenal cepat kerja untukku. Baik-baik. Mohon hakim dewa kasihan selamatkan kakek saya. Yun Shuang hanya seorang hakim kecil. Belum bisa disebut dewa paling banter, hanya penjaga gerbang neraka. Dia saja tidak mungkin bisa menyelamatkan kakekmu. Kamu anak, siapa berani meragukan kemampuan dewa ini? Mau mati? Kamu. Kamu sembuhkan dulu penyakit kakek Yun. Tunggu saja. Sembuhkan dulu penyakit orang tua ini, baru urus kamu. Bagaimana mungkin dewa? Satu jiwa dan satu roh kakek Yun yang diambil tidak ada dalam buku kehidupan. Buku kehidupan APA. Sekarang dunia iblis menyerang dunia bawah. Separuh dunia bawah adalah orangku tanpa izinku. Bahkan Raja Neraka datang pun tidak bisa. Hari ini aku ingin lihat apa kemampuanmu bisa menyelamatkannya. Ucap mantra kepala dunia bawah Cui Liang. Hahaha, aduh. Dewa Raja Neraka menutup saluran Yin Yang. Dengan kekuatan kecilku, tidak mungkin mengembalikan jiwa kakek Yun. Raja Neraka? Itu Raja Neraka? Lalu kakekku? Yun Shuang, aku sudah bilang. Dia hanya seorang hakim kecil. Tidak mungkin bisa menyelamatkan kakekmu, yang bisa menyelamatkan kakekmu. Hanya aku dan Raja Neraka. Mohon dewa cepat selamatkan kakek saya. Nah, hari ini aku akan tunjukkan padamu.
Apa itu kekuatan sejati? Apa itu memanggil orang? Parenta Sembilan Neraka panggil Raja Neraka. Masuk ke dunia manusia buka. Orang suci memanggil Raja Neraka kakak ayah. Ayah bisa diselamatkan. Memanggil Raja Neraka apa istimewanya kamu panggil dia ke sini lihat. Aku ingin lihat benda tidak berguna ini. Apa kemampuanmu berani melawanku? Raja Neraka memanggil orang mati jam 3 malam. Siapa yang berani tahan sampai jam 5 semua makhluk? Siapa yang tidak di bawah kendaliku? Siapa yang berani bilang aku tidak berguna? Dewa Raja Neraka Denga, Raja Neraka akan datang. Sang Dewa. Aku tahu dia yang kutunggu. Bawahan Cui Liang menghadap Tuan Yan. Kak, dia itu Raja Neraka. Oh, rupanya seperti ini. Cepat keluarga Yun dari Jiangcheng. Ikut aku menghadap Raja Neraka. Menghadap Raja Neraka. Pergi sana. Dewi Houtu 10 Raja Neraka. Raja Neraka kelima menghadap Junshang. Junshang. Junshang dari dunia baka. Junxiang bahkan Raja Neraka berlutut memanggilnya Junxiang. Kenapa aku merasa dia sangat familiar seperti orang yang sering muncul dalam mimpiku tapi wajahnya tidak jelas. Apakah ini ingatan dari kehidupan sebelumnya? Kak, dewa itu memang dewa. Bahkan Raja Neraka harus memberi hormat besar. Nanti Raja Neraka akan menghidupkan ayah kita lalu Yun Shuang akan menikahi Dewa Wuyun dan saat itu keluarga kita akan segera meraih kemajuan besar. Kak, lihat Dewa Wuyun. Jauh lebih hebat dari pendeta kecil itu. Kalau kamu menikah dengannya, keluarga kita tidak akan segera meraih kemajuan besar. Raja Neraka sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu sangat angkuh, sangat besar kepala. Junshang bahkan hakim kecil di bawahmu berani mengancamku melawanku. Cui Liang, kamu melakukan hal yang bagus. Tidak tahu siapa dia? Beberapa hari yang lalu aku sudah bilang. Junshang telah mirkrat si tengga pesekian dunia baka termesukaku. 10 Raja Neraka sudah menyerah 5. Aku menyuruhmu bekerja di luar. Rendah hati, rendah hati. Rendah hati dasar brengsek. Aku benar-benar tidak tahu dia Junshang, aku hanya kupikir aku sudah cukup rendah hati, rendah hati. Junshang saja tidak kenal. Untuk apa kamu? Raja Neraka, ampun. Sekarang aku akan menghukummu. Dewa, tolong aku. Benda tidak tahu malu berani melawanku. Raja Neraka, membunuh orangku di hadapanku. Kupikir jabatanmu tidak ingin dipertahankan, buka matamu lebar-lebar. Siapa sebenarnya aku? Sembilan. Kak Sembilan APA? Aku juga tidak tahu, tapi sebelumnya aku merasa pernah melihat cahaya ini. Cahaya Xuan Jiutian. Ini adalah cahaya suci yang hanya dimiliki oleh dewa tingkat 1 dari surga. Apakah anak ini adalah dewa yang turun dari surga? Kenapa kamu memiliki cahaya Xuan Jiutian yang hanya dimiliki oleh dewa surga? Yang hanya dimiliki oleh dewa surga. Dewa surga. Dalam legenda mitos dewa surga, mampu menaklukkan satu dunia dan hidup abadi. Orang dengan kekuatan besar dia. Dia si sampah. Bagaimana mungkin dia adalah dewa surga? Ayah Dewa Surga itu adalah dewa kuno sejati. Statusnya melampaui dunia bawah tanah. Kakak, apakah dia adalah jodohmu yang sebenarnya? Dewa di atas. Kami tidak mengenali keagunganmu. Ah, sudah bangunlah semua. Kakak, Apa itu dewa-dewa di mataku? Hanya tukang bersih-bersih di 3 dunia. Hanya aku yang paling berkuasa. 10 dunia para dewa dan Buddha. Siapa yang tidak menyembahku? Siapa yang tidak berlutut padaku? Tuan Yan. Bukan aku yang membantunya, tapi dia yang memanggilku dengan lonceng ini. Menggunakan lonceng ini untuk memanggilku ke sini. Lonceng panggil Dewa Jiutian. Ternyata ini adalah artefak tingkat dewa yang tertinggal di dunia manusia. Aku benar-benar mengira kamu adalah dewa yang turun ke dunia anak muda. Di mana kamu menemukan lonceng rusak ini adalah alatmu untuk menipukan. Palsu. ternyata dia bukan dewa. Ternyata cahaya tadi berasal dari lonceng ini. Dia bukan orang yang selalu aku impikan. Hah, kataku juga, mana mungkin ada orang di dunia manusia yang lebih hebat dari Xiansang Wuyun. Ternyata kamu si sampah adalah penipu. Bajingan, hari ini kami akan membongkar kebohonganmu Tuan Yan dan Xiansang. Mohon kalian berdua membela dunia manusia dan menghukum si pengacau ini agar dia tidak terus menipu hanya dengan sebuah lonceng rusak. Berani melawanku anak muda, hari ini kamu menendang besi. Tuan Yan, jangan khawatir, aku akan menguliti dia.
mengambil jiwanya, dan menghancurkan lonceng rusaknya. Mengulitiku si brengsek buta ini. Kamu tidak layak melawanku, kalian ingin melihat dewa kan? Aku akan memanggil satu untuk kalian. Sun Wukong di mana, cepat datang ke sini. San Daseng Raja Kera Agung. Sun Wukong, bagaimana mungkin ini? Makanlah pukulan dari San tua ini. Ah! Pejabat tua, apa kabar? Kakak lihat dia memanggil Raja Kera Agung. Apakah identitasnya lebih hebat dari dewa? Raja Kera Agung Sun Wukong yang mengacau di surga. Ya ampun, Sun Wukong bisa dipanggil kapan saja. Siapa sebenarnya dia, kakak adik kita? Cepat semua orang ikut aku, hormat kepada Raja Kera Agung. Pergi kalian semua orang biasa. Hormat tidak perlu, tidak perlu. San tua ini menghadap. Beyau Dewi. Bukan ini yang kau cari di seluruh dunia. Selama 500 tahun Beyau Dewi. Ah! Apakah kau menemukan Beyau kekasihku? Tuanku, sudah 500 tahun aku dan Shun Feng'er setiap hari memindai dunia, tidak menemukan jejak Beyau Dewi. Tuanku, lebih baik kita menyerah. Diam, bahkan 5.000 tahun, 50.000 tahun. Aku akan menemukan Beyau kekasihku, sampaikan perintahku. Beritahu 8 penjuru 365 dewa. Turun ke dunia mencari Beyau untuk kekasihku. Meskipun aku harus membalikan seluruh dunia, aku tidak akan menyesal. Raja Kera Agung, mengapa kalian semua memanggilku Beyau? Siapa sebenarnya Beyau? Beyau adalah kamu, kamu adalah Beyau. Raja Kera Agung, kamu bilang tadi, dia mencariku selama 500 tahun. Yun Shuang, jangan dengarkan omong kosongnya. Apa 500 tahun Sun Wukong tidak kusangka. Kamu juga bisa bicara omong kosong. Aku berbicara omong kosong, Beyau Dewi. Kamu dengarkan baik-baik. Dia selama 500 tahun mencarimu. Tidak segan melanggar aturan surga berkali-kali, bahkan rela melepaskan kehormatan itu. Sudahlah, Beyau belum pulih ingatannya. Tidak perlu banyak bicara, oh ya. Barusan aku bilang pada mereka, dewa ini semua pembantuku, mereka tidak percaya. Kebetulan kamu adalah dewa, apa yang aku bilang tadi benar. Tentu saja. Kalian semua orang bodoh. Dengarkan baik-baik, San tua ini dulu adalah penjaga kudanya. Raja neraka, kamu bodoh. Untuk seorang iblis kecil kamu mau menguliti dia. Tahukah kamu siapa identitasnya? Kalau diucapkan kamu bakal ketakutan. Sun Wukong, Sun Wukong. Apakah kamu salah paham dia punya identitas apa? Dia cuma menipu kamu dengan lonceng itu. Ayo, ayo Sun Wukong. Kamu salah, dia sama sekali tidak punya identitas. Dia punya lonceng ajaib di tubuhnya. Diam. Aku Sun Wukong punya mata yang tajam. Masih lebih baik daripada kalian berdua yang bodoh. Mau dipukul ya? Aduh. Ayah. Kakek. Kakek batuk darah lagi. Padri, meskipun aku tidak tahu identitas aslimu siapa, tapi aku tahu kamu pasti seorang padri yang sakti. Bisakah kamu meminta Sun Wukong menyelamatkan kakekku? Yun Shuang rela jadi pelayan melayani padri. Sebelumnya kami tidak tahu banyak kesalahan. Tolong Padri jangan ingat kesalahan kami. Selamatkan ayahku. Yun Shuang, Tuan Yun, kalian tidak perlu memohon padanya. Jangan khawatir, meskipun Raja Neraka sudah kabur. Tapi banyak orang yang bisa menyelamatkan kakek. Sun Wukong kecil itu, apa kalian pikir? Hanya dia yang bisa memanggil orang bocah iblis. Kamu berani meremehkanku hari ini. Aku ingin lihat siapa yang bisa kamu panggil. Raja Iblis kelima. Gunung-gunung, dengarkan perintahku. Panjatkan doa ke gunung api, sambut dua dewa. Raja Sapi dan Putri Kipas datang membantu. Hei kakak ipar. Dulu waktu ajak aku lihat bulan. Panggil aku sayang. Baru beberapa hari sudah ganti panggilan. Putri Kipas. Kamu monyet tak punya hati. Cepat datang ke sini.
San Wukong aku bunuh. Kamu bajingan yang menggoda kakak ipar. Raja Sapi menghadap Tuan tidak usah beri hormat. Lihat siapa dia. Kamu adalah Dewi Beyao. Selamat Tuan, sudah 500 tahun akhirnya kamu menemukan Beyao Dewi. Mengapa kalian juga? Yun Shuang aku yang benar-benar mencarimu selama 500 tahun. Bukan mereka. Bagaimana dengan Pangeran ke-9? Tidak masalah apapun yang dia katakan, aku punya cara. Membuat Beyao mengingat segalanya. Raja Iblis kelima, dia memiliki hubungan dengan Beyao. Tapi kali ini aku akan membuat Beyao benar-benar melihat wajah aslinya. Benar-benar Raja Banteng dan Putri Kipas Besi, lihatlah kakak. Imam Lima Nasib memanggil pasangan mereka menurut legenda. Raja Banteng adalah kakak angkat San Wukong. Benar, San Wukong dijuluki Raja Kera Besar. Raja Banteng dijuluki Raja Langit, yang damai kekuatan tempur mereka. Meski setengah-setengah, tapi ketika Putri Kipas Besi datang, San Wukong pasti akan kalah. Kakak Imam Lima Nasib ini memang hebat. Ayo mari kita sambut dua dewa gunung api. Hei, bangunlah semua, bangunlah. Apa sih dua dewa gunung api? Paling-paling cuma raksasa berkepala banteng dan siluman pisang, sama sekali tidak berarti. Bernie, coba ulangi lagi. Tidak berarti, lihat baik-baik. Sekarang 2 lawan 1, aku ingin melihat. Apa yang bisa kau lakukan melawanku? Apa maksudmu, mau adu jumlah orangnya? Benar, mau adu jumlah orang denganmu. Aku ingin melihat dengan lonceng jelekmu itu. Siapa lagi yang bisa kau panggil sekretaris? Udah, sekarang ada 2 pilihan untukmu. 1 kami semua melawanmu, 1 lawan 1, 2 kami semua. Menghajar kalian berdua cari masalah ya. Hei, mau adu jumlah orang ya, baiklah. Aku akan memuaskanmu. Erlang Dewa Suci dari Sungai Guanjiang. Enezha Pangeran Teratai Merah. Raja Li yang membawa pagoda, Putri Guanghan. Dewa Petir dan Dewi Kilat. 4 Mahaguru dan 8 Raja Dewa yang tidak sibuk. Turun semua dan berkelahi serang. Para dewa dari surga, 100.000 pasukan surga. Turun ke dunia untuk membasmi siluman. 100.000 pasukan surga, kau pikir kau pangeran surga ya? Dengan lonceng jelekmu itu, aku ingin melihat bagaimana kau bisa berbuat onar. Muncul semuanya. Para dewa datang, banyak sekali dewa, lihatlah. 100.000 pasukan surga siap diperintahnya. Siapa sebenarnya dia? Hidup setengah umur baru pertama kali melihat. Para dewa yang biasanya dipuja di kuil. Hidup-hidup muncul di depan mataku cepat-cepat. Sembah, sujud, berlutut-berlutut. Tuan Iblis itu adalah Cerdas Review pasukan lanjut. Tuan Iblis, keberadaan apa yang kau hadapi? Berani bandingkan jumlah dengan aku? Kalian ingin berkelahi. Hari ini aku akan memuaskanmu, turun semua. Kalahkan mereka. Para dewa, dengarkan perintahku. Kalahkan mereka. Tunggu. Kenapa takut-takut bisa menyerah? Takut kira hanya kalian yang punya orang. Panggil 6 istana selatan, 7 tuan utara. 28 bintang turun membantu. Kui Em Yulang, kau berani turun sendiri. Membantu iblis Bei Em Awen. Kami turun sendiri, apa urusanmu? Kau cuma penjaga kuda lancang. 28 bintang berani sekali membantu iblis. Melawan langit, tidak takut dihukum oleh Kaisar Giok. Wah, ini bukan keponakan Kaisar Giok, Dewa Erlang. Jangan pakai Kaisar Giok untuk menekanku. Kau cuma penjaga anjing. Kami sudah lama tidak suka padamu, cari masalah teman-teman. Serang. Dewa Erlang berani sentuh selangkanganku, aku tusuk matamu.
Ah, ah, Jangan berkelahi lagi. jangan berkelahi. Jangan berkelahi lagi. Pergi. Siapa-siapa yang memukulku? Aku. Jangan-jangan aduh. Dua dewa dua kakek kami menyerah. Keluarga Yun menyerah, tolong jangan berkelahi lagi. Jangan berkelahi. Ya jangan berkelahi. Atas nama ayah mertuaku aku maafkanmu dulu. Ayah mertuaku. Berhenti. Jangan berkelahi. Kakek. Kakek. Kak, rumah kita hampir dihancurkan. Dua pendeta, aku mohon jangan berkelahi lagi. Tolong selamatkan kakekku. Yun Shuang di sini berlutut untukmu. Aduh. Stop, semua berhenti. Semua datang ke sini, semuanya berhenti. Berhenti, jangan berkelahi lagi. Muka saya sakit. Pergi. Kamu monyet busuk. Para dewa kakek kalian sangat sakti. Tolong berikan saya obat ajaib untuk menyelamatkan ayah saya. Ini pil 9 putaran jiwa yang baru saya buat. Bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang putih. Makan punya saya, aduh bagus. Tunggu, kenapa harus makan punya kamu? Kalau makan punya saya pil 100 putaran campuran. Tunggu, itu palsu. Bohong, kamu itu yang palsu. Harus makan punya kami, kamu bilang apa lagi saya bilang? Itu yang palsu, harus makan punya kami. Ya, hari ini harus makan punya kami palsu, kamu pergi sana. Saudara-saudara, serang dia. Ah. 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 Aduh. Semua berhenti, selamatkan kakek. Tidak harus pakai pil dewa, cara lain juga bisa. Raja Li, pagoda ajaib di tanganmu. Menguasai energi dewa selatan kamu yang menyalurkan energi dewa ke kakek Yun untuk membentuk tubuhnya kembali. Siap, tunggu dulu. Membentuk tubuh kembali, apa itu bintang Maori? Kamu menguasai kekuatan fajar. Di dalam tubuhmu ada inti matahari emas, berikan sedikit ke kakek. Membantunya sehat dan panjang umur. Siap. Apa maksudmu, kamu sengaja melawan saya ya? Ya, hari ini kakek harus saya yang selamatkan. Mau mati? Aduh, jangan. Kakek, kamu bangun. Ayah kamu bagaimana? Kakek baik-baik saja, kamu merasa bagaimana? Tubuh saya merasa lebih kuat dari 40 tahun yang lalu. Pinggang tidak sakit lagi, kaki juga tidak sakit lagi. Masih bisa lompat, hahaha. Kakek. Shuang Shan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, saya baru saja memberimu 2 pil dewa. Pil dewa, benar ayah, lihat. Mereka semua adalah dewa dari langit. Saya adalah Erlang Dewa Suci dari Guanjiangkou. Aku NSH Pangeran ketiga, ini ayahku. Raja Li yang memegang pagoda. Haha, ada aku juga Dewa Mata Harimau. Ya ampun. Ayam di halaman belakang sudah jadi siluman. Kakek,
Yang mulia orang tua ini tidak tahu barang bagus. Aku kalian semua mundur. Pergi-pergi. Sudah kalian juga pergi, jika ada sesuatu aku akan memanggil kalian. Ya ya. Kamu lihat apa cepat pergi. Sekarang kakek Yun sudah bangun, lihat bagaimana kamu bisa berpura-pura. Bohong, aku perlu bohong. Hari ini buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kakek, Barusan benar-benar bukan ayam jago di halaman belakang kita jadi siluman. Ayah bukan siluman ayam. Ini Dewa Matahari mau Dewa. Ini Dewa Lima Nasib yang penuh kasih sayang dipanggil untuk mengobati kamu. Dewa Lima Nasib. Saatnya mengungkap kebenaran. Memukul muka orang jahat, aku akan menunjukkan pada kalian apa yang kalian sebut Dewa Lima Nasib yang penuh kasih sayang. Sebenarnya seperti apa kelakuannya orang tua kamu, katakan pada mereka. Apakah dia yang menahan jiwamu nasib buruk hari ini? Apakah dia yang menahan jiwamu? Kamu. Dewa Lima Nasib, kenapa kamu datang? Aku datang untuk meminjam sesuatu darimu. Dewa, silakan katakan, pinjam nyawamu sebentar. Aduh, tenang. Kamu tidak akan mati, aku ingin cucumu. Secara pribadi meminta aku untuk menyelamatkanmu seperti ini. Aku bisa dengan terang-terangan mendapatkan dia. Tidak baik, cepat panggil orang tuan pingsan. kakek, Orang tua kamu tidak perlu takut, selama aku ada kamu bisa berani bicara. Katakan pada mereka kejahatan apa yang dilakukan bajingan ini padamu. Kakek benar-benar Dewa Lima Nasib yang menyakiti kamu. Jika kamu berani mengatakannya, aku akan membuatmu mencoba lagi. Perasaan lebih buruk dari mati. Tidak apa-apa, pendeta ini juga sangat hebat. NSH dan Erlangshan yang baru saja kamu lihat. Semua dipanggil oleh pendeta ini. Kalian semua salah paham. Dewa Lima Nasib penuh kasih sayang. Tidak akan menyakiti orang. Orang tua kamu. Apa kamu pikir seperti ini bisa menikahi Yun Shuang? Tuan Yun, jujur saja. Kami berdua datang ke sini dengan dua tujuan. Pertama, untuk menyelamatkanmu. Kedua, untuk bisa menikahi cucu perempuanmu. Yun Shuang sebagai istri, sekarang kamu sudah bangun. Orang sekre langsang sai pa yang lebih layak antara aku dan dia. Menikahi Yun Shuang sebagai istri ini. Tuan rumah nona besar, ada masalah besar kapal kargo bernilai miliaran yang kami tenggelam setelah menabrak karang dengan kondisi dana kita saat ini. Keluarga Yun kita tidak mampu membayar ganti rugi, para pemegang saham, semua berkumpul di depan uang perusahaan nona, kita akan bangkrut. APA, keluarga Yun kita ini berarti tamat. Apa yang harus kita lakukan, ayah? Jangan panik. Kedua tetua ada di sini. Karena kalian berdua sama-sama tertarik pada Shuang Er, bagaimana kalau begini? Siapapun yang dapat membantu keluarga Yun mengatasi krisis ini, dia yang akan menikahi Shuang Er sebagai istrinya, haha. Aku ingin melihat siapa di antara kalian berdua yang lebih unggul. Jika ingin bergantung pada yang kuat, maka tentu saja pilih yang paling kuat untuk bersandar. Bayar hutangnya. Bayar hutangnya. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Bayar hutangnya. Bayar hutangnya. Dengarkan aku. Keluarga Yun sudah selesai. Jika hari ini keluarga Yun tidak memberi kita penjelasan dan mengembalikan uang saham mereka kepada kita, kita akan mengosongkan gedung besar keluarga Yun sebagai jaminan utang kita. Benar. Bayar hutangnya. Bayar hutangnya. Ayo pergi. Bayar hutangnya. siapa bilang keluarga Yun sudah selesai? Semuanya, keluarga Yun kita di kota Jiang masih dianggap keluarga tingkat 1. Kalian juga pemegang saham perusahaan selama bertahun-tahun di grup Yun. Kalian telah mendapatkan banyak keuntungan. Aku mengakui bahwa saat ini perusahaan memang menghadapi beberapa kesulitan, tapi aku percaya selama kita semua bersatu, kesulitan ini tidak ada artinya. Betul semuanya, meski saat ini kita menghadapi sedikit masalah, tapi aku yakin jika kalian mau bersama-sama menghadapi masa sulit ini, aku menjamin keluarga Yun di masa depan tidak akan mengecewakan kalian. Benar Nona Besar Yun dan Tuan Yun, benar. Coba pikirkan, kita bisa sukses. Karena bisnis keluarga Yun, bukan? Betul, keluarga Yun adalah yang pertama di kota Jiang. Aku yakin mereka pasti bisa menyelesaikan kerugian ekonomi kita kali ini. Benar-benar sekumpulan orang bodoh. Lanjutkan membuat keributan. Apa maksudmu dengan bersama menghadapi kesulitan? Jangan tertipu oleh mereka. Kali ini berbeda dari biasanya kerugian kali ini. Tapi barang-barang ini bernilai triliunan. Hari ini entah bayar utang, atau kita laporkan mereka semua. Biar sekeluarga masuk penjara, benar. Jangan sampai tertipu, pikirkan ini, bukan 1 juta atau 10 juta. Ini triliunan. Bayar utang, bayar utang. Berhenti, cuma triliunan saja. Banyak apa? Cuma gerakan jari. Aku bisa kasih kalian triliunan. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Dia tahu triliunan itu sebesar apa? Gerakan jari triliunan.
Nak, kamu lagi sulap ya? Nona Yun. Orang bodoh ini jangan-jangan. Kamu yang suruh buat rusuh, kamu pikir nyuruh orang bodoh ini ada gunanya? Paduka, aku tahu kamu sakti, tapi triliunan itu banyak banget, minta tolong dewa juga nggak bakal bisa kamu. Triliunan gak banyak kok, mereka bilang aku tukang sulap. Maka hari ini dalam 10 detik aku akan kasih mereka triliunan. Huna. Ngira zaman sekarang masih zaman dulu? Zaman sudah berubah dunia sekarang. Selain uang tunai ya data. Aku mau lihat gimana kamu bisa kasih triliunan. Paduka Wuyun, benar kamu. Semua lihat uang datang. Uang datang dari segala penjuru. Ah. Ini isinya uang? 2 truk uang? Benar, ini semua uang triliunan bahkan lebih. Bongkar. Batu-batu, tumpukan batu. Nak, ini yang kamu bilang triliunan? Ini cuma tumpukan batu. Kamu sendiri yang bodoh. Ngira kita semua bodoh? Triliunan apa? Jelas-jelas tumpukan batu. Kamu berani main-main sama kita? Kamu cari mati ya? Semua keluarga Yun keterlaluan. Utang saham nggak dibayar udah. Di depan umum malah nyuruh orang bodoh main-main sama kita. Hari ini, kita harus laporkan semua keluarga Yun ke polisi. Ya, laporkan ke polisi, benar, laporkan ke polisi. Ayah lihat si sampah itu jelas-jelas pura-pura gila. Pakai tumpukan batu buat bayar utang kita, kena tipu dia. Benar ayah, cepat kita minta tolong Paduka Wuyun. Selamatkan situasi ya. Xiansheng, ini benar-benar tumpukan batu Anda. Lihatlah baik-baik, lihat apa sebenarnya di dalam ini. Mengubah batu menjadi emas. Wah, emas. Emas bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Emas. Hei ayah, ini emas asli, banyak sekali emas. Aku kaya, hahaha. Minggir. Semua jangan berebut emas ini untuk kalian. Senilai 100 miliar tidak kurang. Hahaha, mengubah batu menjadi emas. Trik kecil berani memamerkan di depanku. Semua jangan berebut, ini bukan emas. Ini hanya triknya untuk menipu kalian. Menipu? Tidak mungkin. Trik? Tidak mungkin, ini pasti emas asli. Ini semua palsu. Tadi kalian semua melihat. Ini hanya tumpukan batu. Bagaimana bisa berubah menjadi emas? Lihat baik-baik. Lihat apa yang kalian pegang. Menghilangkan ilusi, kembali ke asal mata ketiga. Lihat. Dia bisa sihir, aku kenal dia. Dia adalah Xiansheng dari kuil Wuyun di barat kota. Mata ketiga? Apa kalian tidak tahu? Apa itu emas tidak takut api? Aduh. Emas tidak takut api. Ini jelas emas. Bagaimana mungkin ini asli? Apa? Ini teknik 5 hantu membawa kekayaan. Ini sihir jahat, kita tidak boleh mengambilnya. Benar, ini teknik 5 hantu membawa kekayaan. Semua dia bukan datang untuk membantu kalian. Dia datang untuk mencelakakan kalian. Emas ini, jika kalian ambil, tidak lama lagi akan berubah menjadi 5 hantu. Keluar dan mencabut hati kalian memakannya. Kamu brengsek, kita tidak punya masalah. Kamu malah ingin mencelakakan kita, saudara-saudara. Brengsek ini tidak punya niat baik. Dia pasti dukun jahat dari selatan yang memelihara hantu kecil. Ingin menggunakan hati kita untuk memberi makan hantu kecilnya. Ayo serang dia. Pukul dia sampai mati. Semua hentikan. Biao. Yang Mulia Pangeran ke-9 diam-diam mengambil persembahkan buah persik suci untuk sang suci. Minaya sub K, istana do shui mencuri pil kibadian diwatau. Memaksa gadis menenun mahkota Phoenix untuk Ratu Surga secara diam-diam. Saya mohon Yang Mulia menghukumnya atas semua kejahatannya. Turunkan bencana surgawi ini ke dunia manusia.
Yang mulia, semua yang dilakukan Pangeran ke-9 adalah atas perintah saya. Saya bersedia turun ke dunia sebagai gantinya untuk menerima hukuman. Saya bisa meyakinkan semua orang guru immortal. Benar-benar bukan dukun jahat dari Nanyangnya memelihara hantu seperti yang dikatakan orang. Nona, bagaimana bisa tidak? Apakah Guru Wu Yun akan berbohong kepada kita? Kamu begitu membelanya. Apakah kamu sekutu dengan iblis jahat ini? Sekelompok bodoh ini benar-benar mengubah batu menjadi emas. Dia tidak bisa melakukannya. Masih membalikan fakta di sini. Menuduh saya secara tidak adil. Menuduh Yun Shuang, kamu mundur dulu. Lari cepat, Yun Shuang. Kakak, Shuang Er. Tidak apa-apa. Bajingan. Berani menyakiti beliau saya. Hanya Dewa Gunung Kecil mencari kematian. Bunuh saya dengan kemampuanmu. Hanya pantas bersembunyi di belakang wanita sampah, kamu tidak layak. Kalau bukan karena perlindungan lonceng panggil dewa, kamu sudah mati di keluarga Yun. Hari ini saya ingin melihat dengan apa kamu bisa membunuh saya. Bajingan. Hanya dengan kemampuan kecil ini, berani melawanku. Sampah, matilah. Yun Shuang, Shuang Er. kakak, Shuang Er. Tahan. Beliau, kamu tidak akan mati. Tidak berguna. Bagaimana bisa dia manusia biasa? Roh suci dewa kekuatan saya tidak bisa menyelamatkannya. Dua guru immortal, kalian sangat hebat, saya mohon. Selamatkan putri saya. Kalian berdua, saya berjanji, siapa yang bisa menghidupkan Shuang Er, saya akan menikahkan Shuang Er dengannya. Tenang, beliau tidak akan mati. Saya akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Yang mulia buruk. Yang mulia, sedang dalam masalah apa yang terjadi, Yang mulia? Beliau Xianzi yang bereinkarnasi untuk menyelamatkan Yang mulia. Terbina oli Siner Hahat Raja Ibli Kelma Yang mulia untuk menyelamatkan Biao Xianzi. Sekarang telah kehilangan akal sehat tubuh aslinya. Akan segera melepaskan segel tubuh Dewa Gunung Kaisar Iblis, sekarang berada di dunia manusia. Begitu Yang mulia kembali ke tubuh aslinya Kaisar Iblis, akan datang dalam sekejap. Yang mulia pasti akan mati saat itu. Jalur antara dunia manusia dan langit tidak akan pernah manusia bisa akan sepenuhnya diperbudak oleh dunia iblis menjadi medan perang utama untuk menyerang istana langit. Berisik lonceng panggil dewa, bangunkan dia. Di mana Dewa Fu Lu Shou? Cepat datang ke dunia manusia untuk menyelamatkan. Dewa Fu Lu Shou sudah datang sekarang. Shuang Er bisa diselamatkan. Ayah, mari kita segera menghadap tiga dewa. Kami menghadap tiga dewa tua. Silakan dewa tua menyelamatkan. Bangunlah. Jumpa Tuan tidak perlu formal, cepat selamatkan istriku. Ini Biao Xianzi. Kapan dia menjadi istrimu? Tuan Yun baru saja mengatakan siapa yang bisa menyelamatkan Yun Shuang. Maka bisa menikahinya sekarang. Tiga bintang ini adalah orang yang saya undang. Secara alami juga berarti saya yang menyelamatkan. Apakah kamu pikir mereka bertiga akan berpihak padamu, Tuan? Ini lelucon, dia hanya seorang dewa gunung yang sangat rendah. Sampah. Kami hanya akan mengikuti Tuan. Tuan Yun katakan padanya sekarang. Apakah saya sudah menjadi suami Yun Shuang selama tiga dewa tua? Bisa menyelamatkan Shuang Er, pilih hari. Akan mengatur pernikahanmu dengan Shuang Er, tidak perlu pilih hari. Hari ini adalah hari yang baik. Cucumu adalah dewa yang turun ke dunia.
Bukan tubuh manusia, meskipun istana langit besar. Tapi yang bisa menyelamatkannya, hanya kami bertiga. Segera buat perjanjian pernikahan. Ayah cepat umumkan. Tapi hanya 3 dewa bintang kecil menyelamatkannya. Apakah kalian pantas? Jika kami tidak bisa menyelamatkan maka hari ini, kami akan membuat dewa gunung kecil ini tercengang. Bagaimana mungkin saya tahu? Dia pernah makan ramuan dewa yang dicuri oleh pangeran ke-9 untuknya. Dan buah persik suci kekuatan jiwanya. Sudah jauh melampaui kami bertiga. Tuan maafkan kami bertiga. Tidak berdaya apa mungkin. Hanya ayah yang bisa membantu. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan Beiyao. Murid bersujud ke arah Gunung Kunlun Barat, memohon kehadiran Tai Tianzun di bawah tahta Taisheng Yuanxi yang berkuasa atas 3 dunia. Tai Tianzun. Ayah Yunshuang bisa diselamatkan meski dia punya lonceng panggil dewa. Tai Tianzun ayah Yunshuang bisa diselamatkan. Kakek Tai Tianzun akan datang, kakak bisa diselamatkan. Kakek tunggu sebentar untuk mengumumkan. Tidak perlu menunggu meski dia punya lonceng panggil dewa. Tai Tianzun bukan dewa biasa. Dia hanya dewa gunung kecil. Tidak mungkin bisa memanggil sosok besar seperti itu. Benar Junshang benar. Status Tai Tianzun sangat tinggi. Loncengnya itu hanya alat dewa biasa, dia tidak mungkin memanggilnya benar. Keluarga Yun tidak perlu menunggu lagi, kita tidak bisa menyelamatkannya. Tapi ayah Junshang adalah sosok besar, asalkan Junshang meminta ayahnya datang dia bisa menghidupkannya kembali. Semudah membalikkan telapak tangan Tuan Yun. Cepat minta Junshang meminta ayahnya datang. Ayah, aku rasa mereka benar. Anak ini tidak mungkin bisa memanggil Tai Tianzun. Ayah jangan buang waktu lagi, hanya dengan menikahkan Yunshuang dengan Dewa 5 Nasib adalah pilihan terbaik untuk keluarga Yun Dewa sampah ini. Dia tidak layak menikahi Yunshuang Dewa 5 Nasib. Cepat minta ayahmu datang untuk menyelamatkan sampah. Jangan buang tenaga. Benarkah tunjukkan dirimu? Tai Tianzun, bagaimana mungkin? Ayah, kakek Tai Tianzun benar-benar datang. Benar-benar Tai Tianzun sama seperti di kuil. Persis sama. Bersujud kepada Tai Tianzun. Ayah, kakek Tai Tianzun benar-benar datang. Benar-benar Tai Tianzun. Sama seperti di kuil, cepat-cepat. Cepat bersujud kepada Tai Tianzun. Bersujud kepada Tianzun, bangunlah semua. Datang lagi, aku tidak percaya. Dengan seorang Tianzun, bisa menyelamatkan Yunshuang. Orang yang aku lukai hanya ayahku yang bisa menyelamatkan. Ayahmu apa sih, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Mencaci ayahku, cari mati. Kami turun ke dunia tanpa izin dan bersekongkol dengan iblis. 3 orang yang sangat berani, dengarkan penjelasan kami. Cukup cepat kembali ke surga. Menghadap Kaisar Langit untuk meminta hukumannya. Taiji Tianzun, Anda tahu identitas saya. Mereka takut tapi saya tidak takut pada Anda. Saya tahu saya datang untuk menyelamatkan orang. Tianzun, mohon belas kasihan Anda. Selamatkan putri saya. Minum pil ini. Setelah dia bangun dia akan baik-baik saja. Terima kasih Tianzun. Saya pergi hormat kepada Tianzun. Tuan Yun, bisakah kita kembali ke keluarga Yun untuk pertunangan? Tidak, pertunangan tidak bisa dilakukan. Kamu bilang tidak setuju, ya tidak setuju, kamu siapa sih? Bahkan jika Yunshuang bangun dia, tidak akan setuju untuk menikah denganmu. Saya. Benar, karena ini untuk pertunangan Yunshuang. Tentu saja kita harus menunggu Shuang bangun dan menanyakan pendapatnya. Ya ayah, kakak kedua benar tadi 3 dewa Fulu Shou. Sudah bilang Yunshuang kita adalah dewa turun dari surga. Meskipun kita adalah orang tuanya, tapi pernikahan ini adalah masalah besar. Harus dipilih olehnya sendiri. Kakak tertua Shuang adalah putrimu, bagaimana menurutmu? Saya pikir lebih baik tanya pendapat Shuang. Tanya dia mau menikah dengan siapa. Kita sudah sepakat siapa yang menyelamatkan Yunshuang, dia yang bisa menikahinya. Sekarang kenapa? Siapa yang menyelamatkan, jelas ini, Tianzun, dia yang menyelamatkan. Kamu buta ya Taiji, Tianzun, jelas saya yang mengundang. Kamu yang mengundang lagi, jangan lupa. Yunshuang terluka karena menyelamatkan sampah seperti kamu. Itu jelas kamu yang melukai. 2 dewa saya tidak tahu. Kenapa kalian sangat ingin menikahi Shuang? Tapi tadi Tianzun bilang, Shuang akan bangun setelah tidur, bagaimana kalau kita kembali ke keluarga Yun dulu, tunggu Shuang bangun. Saya tidak masalah, nak.
Berani tidak biarkan Yun Shuang memilih sendiri. Baik, biarkan dia memilih. Saya dan ayah saya sudah merencanakan ini di dunia dan neraka. Selama 500 tahun Yun Shuang 9 kali reinkarnasi. Ingatannya di dunia dewa seharusnya sudah sangat terdistorsi. Setelah Yun Shuang bangun, dia hanya akan memilih saya. Dua dewa besok pagi. Saya akan menggandeng Sinua bangsawan di Zhangcheng. Tunggu sampai Shuang siuman baru bisa mulai. Acara pemilihan suami keluarga Yun. Baik, besok Yun Shuang pilih siapa. Biarkan dia yang memutuskan. Nanti kita lihat. Besok aku akan membuatmu malu. Membuatku malu? Dari segi status dan kedudukan. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Besok aku akan membuat seluruh orang di Jiangcheng tahu yang pantas untuk Yun Shuang. Hanya aku. Kalian berdua siapkan hadiah lamaran untuk besok. Selain itu beritahu ayahanda. Setelah upacara besok, selesai dunia manusia. Akan menjadi milik kita ya. Asalkan besok bisa menikahi Yun Shuang, maka kita akan memenangkan pertarungan melawan bencana iblis ini. Yunshan, kenapa kamu? Sebenarnya aku tidak kalah dari kakakku. Aku tahu, tapi aku tetap lebih suka kakakmu. Tidak maksudku. Kalau besok kakak memilih Dewa Lima Nasib, maka aku akan menikahimu, oke? Aku hanya dewa gunung kecil. Tidak, ayah dan kakek itu bodoh. Sebetulnya kamu pasti dewa besar dari surga. Kalau tidak, mana mungkin bisa mengundang begitu banyak dewa. Benar kan? Ayo, nikahi aku saja sebenarnya. Aku lebih manis dari kakakku, lihatlah. Lihat apa? Si gadis ini sedang jatuh cinta ya? Ayahanda, besok anakmu akan menikah. Tapi tidak ada hadiah lamaran, bisakah ayah memberi barang berharga dari surga? Barang berharga dari surga datang. Bagus. Persik. Hahaha, sudah lama tidak bertemu. Bersulang. Ayo. Hahaha. Selamat. Kami dengar keluarga Yun kali ini mendapatkan menantu. Bukan manusia biasa tapi dewa pelindung Jiangcheng. Dewa Lima Nasib Tuan Yun. Bisa menikah dengan Dewa Lima Nasib. Sungguh membuat kami iri ya. Tapi selain Dewa Lima Nasib, aku dengar ada dewa lain juga. Juga bersaing untuk mendapatkan perhatian Nona Yun Shuang. Yun Lao, siapakah dewa lainnya ini? Dewa lainnya ini juga merupakan salah satu dewa dari kota kami Jiangcheng. Dia adalah dewa gunung dari kuil gunung di kota barat Dewa Gunung. Yun Lao hanya seorang dewa gunung kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Dewa Lima Nasib? Benar, Yun Lao hanya dewa gunung kecil ini. Apa haknya untuk bersaing dengan Dewa Lima Nasib? Benar, Nona telah tiba. Pantas disebut sebagai wanita tercantik di Jiangcheng. Wajahnya begitu memesona, tidak heran. Dua dewa ini saling berebut untuk mendapatkannya. Cantik sekali, akhirnya bisa melihatnya hari ini. Wow. Wow, pantas disebut sebagai Nona. Inilah wanita tercantik di Jiangcheng. Pantas saja bisa menarik perhatian dewa sungguh cantik. Silakan kedua dewa. Datang juga benar-benar Dewa Lima Nasib. Persis seperti di kuil. Tidak menyangka dewa pelindung Jiangcheng. Dewa Lima Nasib begitu tampan. Jika dia mau menikahiku, aku akan melayaninya siang dan malam. Siapa dewa ini? Dewa apa? Bisa setara dengan Dewa Lima Nasib. Sepertinya belum pernah melihatnya di kuil manapun Sulau. Dia bukan dewa besar, dia hanya dewa gunung kecil saja. Benar. Dia hanya dewa gunung kecil. Kupikir dia dewa besar dari surga. Kilyarga Sun Dan Zhao memberi hormat kepada Dewa Lima Nasib. Ini kesempatan besar jika aku bisa menunjukkan kemampuan di depan Dewa Lima Nasib dan mendapatkan perhatiannya, meski keluarga San Shao tidak sebanding dengan keluarga Yun. Tetap bisa memeluk erat kaki besar Dewa Lima Nasib. Aku ingat kalian peternakan babi kalian. Saat induk babi tidak bisa melahirkan, kalian datang memohon padaku. Dan kamu saat peternakan ayammu terkena wabah. Kalian juga datang memohon padaku, bangunlah.
Tunggu dulu, yang dipanggil adalah dewa. Kamu hanya dewa gunung kecil. Apa yang kamu lakukan di sini benar? Yun Lao, apakah keluarga Yun salah? Dengan status dan posisi dewa 5 nasib meski bersaing. Bukan dewa gunung kecil yang bisa menandinginya. Menurutku kompetisi ini sebaiknya dibatalkan saja. Nona Yun Shuang adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Dewa 5 nasib adalah dewa pelindung Jiangcheng. Ini pasangan yang sempurna, hahaha, kalian setuju kan? Benar-benar sekali. Dewa gunung dibandingkan dengan dewa 5 nasib. Statusnya memang agak lebih rendah. Lebih dari agak rendah. Langit dan bumi bedanya, ya kan? Iya, hahaha, iya. Hei, dengar enggak? Kamu cuma dewa gunung kecil. Apa hakmu untuk merebut istri dari dewa 5 nasib? Apa hakmu berdiri di sini? Menurutku kamu harus. Dari mana datang pulang ke sana-sana? Suruh aku pulang. Ah, Udah nggak mau hidup ya? Nggak mau hidup lagi ya? hei, dewa gunung, maafkan mereka. Mereka cuma orang biasa, mohon dimaklumi. Pak Tua, lihat wajahmu, aku maafkan dia. Baiklah. Kenapa bisa sampai main tangan? Semua hari ini adalah hari keluarga Yun. Menikahkan anak perempuan cucu saya. Yun Shuang mau menikah dengan siapa saya nggak bisa tentukan. Kalian juga nggak bisa tentukan. Harus dia sendiri yang pilih betul. Semua yang datang hari ini berarti adalah teman baik keluarga Yun. Dewa Gunung dan Dewa 5 Nasib. Sama saja sama-sama punya hak untuk menikahi anak saya Yun Shuang. Shuang kamu lihat sendiri. Mau menikah dengan Dewa 5 Nasib atau Dewa Gunung? Saya. Ayah kakak bilang dia belum memutuskan. Nggak mungkin dia sebelumnya menyelamatkan saya sampai nggak peduli nyawanya sendiri. Seharusnya dia ingat saya. Yun Shuang nggak apa-apa, pelan-pelan. Bagaimana kalau lihat dulu hadiah yang saya siapkan untukmu. Junshang memberi Nona Yun Shuang sepasang labu emas ungu. Bisa menstabilkan nasib. Melindungi keluarga Yun selama 1000 tahun. Wah, labu emas ungu. Benar-benar harta pusaka dewa, bisa melindungi keluarga Yun. 1000 tahun ini harta yang bagus. Sejak dulu keluarga yang bisa bertahan 1000 tahun. Jarang sekali hari ini keluarga Yun dari Jiangcheng akan benar-benar menjadi keluarga besar. Iya. Yun tua mulai hari ini keluarga Yun benar-benar akan meraih kesuksesan besar. Bahkan bisa mempengaruhi urusan negara. Hahaha. Cuma 2 labu jelek. Apa perlu berlebihan sampai bilang abadi 1000 tahun? Cuma sampah. Sampah? Kau cuma dewa gunung kecil, apa kau tahu? Kau tahu apa artinya abadi 1000 tahun? Ini baru harta sejati. Dia cuma dewa gunung kecil, apa dia tahu harta? Di pengetahuannya harta cuma ginseng jamur lingsi itu saja yang bisa dibanggakan. Hei, aku kasih tahu di rumahku. Itu cuma untuk merendam kaki. Hahaha. Kalian semua salah, dia bukan tidak tahu. Diri iri karena dia sendiri tidak bisa mengeluarkan harta seperti itu. Dia cuma dewa gunung kecil saja, namanya ada kata dewa. Tapi sayang dia cuma lebih besar sedikit dari biji wijen, hahaha. Ya. Sekumpulan anjing. 2 labu ini memang aku tidak mengerti. Karena di mataku, sama sekali tidak ada artinya. Apa yang kau lakukan ini bunuh diri. Yang Jian. Abadi 1000 tahun, apa artinya hidup 1000 tahun? Baru harta sejati. Menolong dewa gunung datang 1 karung besar. Pasti berisi banyak barang bagus, itu wajar. Meskipun dia dewa gunung tidak berarti. Tapi tetap saja dia dewa. Dia tidak tertarik pada labu emas ungu itu. Pasti ada alasannya. Yun Shuang, aku bawakan kesukaanmu. Persik. HM. Hei persik. 1 karung persik busuk ini harta. Kalau tidak punya mas kawin jangan bawa. Bawa 1 karung persik busuk, apa maksudnya? Ya benar. Sepertinya kita terlalu menganggapnya tinggi, tidak terlalu. Dia dewa gunung menguasai gunung.
Ngasih persik tidak aneh, diam kalian semua. Apa yang kalian tahu ini? Persik surga, dari kebun persik surgawi. Ini hadiah dari tuanku untuk Nona Yun Shuang. Makan satu bisa hidup 3.300 tahun lebih. Benar atau tidak persik pantau? Barang ini saya lihat di TV katanya. Pohon persik pantau Ratu Surga berbunga setiap 3.000 tahun. Berbuah setiap 3.000 tahun. Wah. Baru matang setelah 3.000 tahun lagi. Makan satu gigit saja bisa hidup 3.300 tahun. Wah, kakek kamu memang tahu barang bagus. Tuanku bilang semua yang hadir di sini akan mendapat bagian masing-masing sampai kenyang. Haha ya hei hei hei. Kamu Yun Lau. Omong kosong macam apa ini yang kamu percaya? Ini bukan persik pantau. Ini cuma persik busuk di pinggir jalan 10.008 beli satu gratis satu diambil orang. Untuk makanan babi. Wah iya. Benar Yun Lau, kamu tidak mikir dulu. Persik pantau itu barang yang sangat mulia. Hanya Kaisar Langit dan Ratu Surga yang bisa menikmatinya. Bahkan Raja Kera hanya mencuri satu saja. Langsung dikejar oleh 100.000 pasukan langit. Dia cuma dewa gunung kecil. Dari mana bisa dapatkan persik pantau ini? Jangan dewa gunung. Benar bisa dapatkan. Kamu. Ya menurutku. Dia bukan datang untuk melamar, dia datang hari ini. Cuma mau mempermainkan kita saja. Benar. Injak saja. Wah iya. Hei hei, jangan hei hei. Hei hei. Aduh jangan. Kalian orang-orang bodoh tak tahu apa. Mau menghancurkan harta karun langit. Biarkan saja mereka menginjak. Aduh. Jangan-jangan diinjak, nak hebat. Bisa dapatkan persik pantau. Sayang mereka tidak tahu barang bagus kurasa. Ini sudah batas kemampuanmu. Hadiah lamaran saya selanjutnya. Semakin mahal satu persatu. Saya lihat kamu bisa lawan apa, cuma bawa sepasang labu jelek. Kami sudah bawa banyak persik pantau, sudah menang. Mau bandingin apalagi? Kakek kamu tahu barang bagus. Kamu bilang siapa yang menang? Ayah, seri saja. Haha, kalian berdua ronde ini. Seri saja ya kakek kamu. Saya bilang kamu cukup percaya diri. Kalau suka sekali dihancurkan hari ini saya. Menghancurkan kepercayaan dirimu sepenuhnya. Jun Shang mengantar Nona Yun Shuang. Dua jiwa roh iblis yang bisa berubah menjadi Heng dan Ha. Menjaga Nona Yun sepanjang hidupnya. Aduh. Yun Shuang, jangan takut, mereka hanya akan mendengarkanmu. Coba suruh mereka berdiri. Kalian berdiri saja. Heng dan Ha, tunjukkan pada Nona Yun kekuatan kalian. Heng Ha. Heng Ha. Ah. Dewa, tolong hentikan kekuatan mereka. Sudah. Yun Lau, menurutku tidak perlu dilanjutkan. Heng dan Ha, dengan kekuatan sehebat ini, dewa gunung kecil pasti kalah, apalagi Dewa Wu Yun. Menurutku tidak ada yang perlu dibandingkan. Benar kata Lau Xiao Yun Lau. Sekarang sudah jelas siapa yang lebih kuat, tidak perlu dilanjutkan. Keduanya benar Heng dan Ha milikku. Jika menggunakan seluruh kekuatan mereka, mungkin 33 lapisan surga bisa mereka taklukkan 22 lapisan. Omong besar, lihat dulu bisa tidak? Lewatiku dulu. Yun Lau, apa kamu masih berharap Dewa Gunung Kecil bisa memberikan sesuatu yang berarti? Hahaha. Dengan dua makhluk aneh ini berkelahi di surga, kamu terlalu naif. Ini bukan percaya diri, ini kekuatan. Setidaknya kita semua menyaksikan sendiri kekuatan Dewa Wu Yun, sedangkan kamu dari awal sampai akhir hanya memberikan buah persik busuk untuk menipu kami. Benar juga. Dewa Gunung, jika kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dari Heng dan Ha, kami akan menganggap kamu kalah. Benar. Jika kamu kalah, kami akan menikahkan Yun Shuang dengan Dewa Wu Yun. Hahaha. Tampaknya sudah jelas, dia hanya dewa gunung kecil.
tidak mungkin bisa memberikan sesuatu yang lebih berharga dari Heng dan Ha. Dewa gunung biasa ini. Dia pasti kalah. Kalian manusia bodoh yang tidak tahu apa-apa. Baik kalian ingin melihat kekuatannya hari ini. Akan kutunjukkan pada kalian apa itu kekuatan sejati. Pulau Jinao King Luan dan Huo Feng. Siap mendengar perintah. Ah, lihat itu. Apa ini? Belum pernah lihat sebelumnya. Burung suci Phoenix ini benar-benar Phoenix. Ini Phoenix tidak pernah kira dalam hidupku. Bisa melihat Phoenix secara langsung ini. Dia hanya dewa gunung kecil, bagaimana bisa memerintah King Luan dan Huo Feng? Makhluk suci kuno ini tidak mungkin benar. Ini. King Luan dan Huo Feng hancurkan. Dua monster ini. Menghabisi Heng dan Ha dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Inikah yang kau sepat? Kekuatan untuk melawan surga? Sangga Menggelikan. Nak, aku meremehkanmu kukira. Kau hanya bisa memanggil dewa, tidak kira. Kau bahkan bisa memanggil dewa iblis dari Pulau Jinao. Panggil HMPH King Luan dan Huo Feng. Pulau Jinao kalian tidak perlu kembali lagi mulai sekarang. Dia adalah tuan kalian, layani dengan baik. Kakak, King Luan dan Huo Feng yang pikir hebat. Diberikan begitu saja, tidak. Bahkan Phoenix kuno pun menuruti perintahnya. Mungkinkah dia bukan dewa gunung biasa? Yun, Tua Heng dan Ha sudah kuhancurkan. Ini berarti aku menangkan? Cepat umumkan. Ini tidak dihitung. King Luan dan Huo Feng memang bisa mengalahkan Heng dan Ha. Aku tidak terima, aku masih ingin melawannya. Aku bilang Heng dan Ha yang begitu hebat. Dihancurkan dalam satu gerakan, ternyata kau curang. Benar semuanya ini, seperti tahu yang diberi air garam. Satu hal mengalahkan yang lain, kali ini, jelas Dewa 5 unsur. Dia mengambil kesempatan benar. Aku bilang mengapa aku tidak mengerti, ternyata ini alasannya. Nak, meskipun kau sangat hebat, kau tetap akan kalah. Karena kau tidak mungkin menang. Aku Yang Mulia Pangeran ke-9 dan Raja Iblis ke-5 bertarung sengit. Jika terus bertarung, identitas Pangeran ke-9 mungkin akan terungkap. Pangeran ketiga ini, buah ginseng, cepat turun ke dunia. Berikan kepada Pangeran ke-9 patuh para dewa. Hamba siap, kalian bersiap turun ke dunia bersama hamba. Hadapi Raja Iblis, dukung putra hamba patuh. tidak bisa membuka mata. Perbendaharaan dewa ini adalah perbendaharaan dewa lainnya. Yun Shuang ini adalah ayahku Kaisar Langit. Secara pribadi mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi intisari matahari untuk meramu pil abadi kelas 9 setelah memakannya. Meskipun hanya tubuh manusia biasa, kamu bisa langsung terbang ke surga menjadi dewa tinggi. Menjadi dewa? Ya Tuhan, benar-benar ada pil yang bisa membuat seseorang langsung menjadi dewa. Tidak ada yang lebih langsung dibandingkan dengan mencapai keabadian sebagai seorang dewa. Tuan Yun, menurut saya, tidak perlu melanjutkan pertandingan ini. Nona muda ini adalah harta karun sejati, begitu kamu memakannya. Detik berikutnya kamu akan langsung menjadi dewa. Segera terimalah pil itu. Betul sekali Nona Yun, segera terimalah pil itu. Shuang kesempatan menjadi dewa sudah di depan mata. Apalagi yang harus diragukan? Benar sekali Yun Shuang. Setelah kamu menjadi dewa, seluruh keluarga Yun kita bisa masuk ke alam para dewa bersamamu. Apakah kamu tidak tahu apa artinya satu orang naik ke surga? Semua makhluk di sekitarnya juga ikut terangkat? Oh astaga. Saya. Apakah kamu membawa pil dewa itu? Hentikan. Itu bukan pil dewa sama sekali, melainkan pil iblis. Jika Nona Yun memakannya, tubuh manusianya akan langsung berubah menjadi monster yang sangat jelek. Dari mana datangnya bocah kecil ini? Berani bicara omong kosong di sini. Bocah bajingan. Bicara sembarangan tanpa dasar. Siapa yang mengajarimu? Bocah kurang ajar. Menuduh dan memfitnah Dewa 5 keberuntungan. Apakah kamu sudah bosan hidup? Aku jauh lebih tua dari 3 babi yang kalian gabungkan. Ya ampun. Kenapa kamu datang? Yang Mulia menyuruhku datang untuk melindungimu, dan dia sendiri akan memimpin para dewa. Datang memberi dukungan padamu, kamu tak perlu khawatir, tunjukkan wujud aslimu kapan saja. Hadirin sekalian, Tuan Yun yang tua, jika ingin menjadi dewa, mengapa harus memakan pil iblis itu? Hadirin sekalian, coba lihat apa ini? Dari mana datangnya anak kecil sekecil ini?
Mungkin belum genap sebulan. Apa maksudmu anak kecil? Jangan bicara sembarangan jika tidak adalah buah ginseng atau dikenal sebagai pil rumput abadi. Berbunga setiap 9.000 tahun, berbuah setiap 9.000 tahun, dan butuh 9.000 tahun untuk matang. Menghirup aromanya saja bisa memberi umur panjang selama 300 tahun. Memakan satu gigitan tidak hanya memberikan umur panjang 90.000 tahun, tapi juga langsung menjadi dewa emas agung. Orang biasa macam kamu sangat berpengetahuan luas ya. Buah ginseng ini merupakan harta karun milik leluhur dewa bumi, dewa Xinhuanzi yang besar. Bahkan ayahku tidak bisa mendapatkannya, bagaimana mungkin dia punya? Apa yang harus kita lakukan yang mulia? Nona Yun, ini adalah hadiah pernikahan dari Tuan kami untukmu. Setelah kamu menikmatinya, tubuh dewamu akan segera pulih, dan kamu akan hidup abadi tanpa batas waktu. Kak, ini buah ginseng, cepat terima. Apa buah ginseng? Menurut kalian apakah ini benar? Katanya buah ginseng itu benda suci. Benar benda suci? Ya, aku belum pernah lihat. Di dunia mitos, buah ginseng itu harta karun nomor 1 di surga. Walaupun dia dewa gunung kecil, punya sedikit kekuatan. Tapi tidak mungkin dia memberikan buah ginseng sebagai mahar, iya kan? Apa yang aneh dari ini, bukankah dia menganggap buah persik busuk sebagai buah persik surga sekarang? Lagi dia bawa buah ginseng palsu untuk menipu kita. Biasa saja, benar. Menurutku ini bukan buah ginseng. Ini cuma buah biasa. Buah biasa. Tapi ini jelas berbentuk manusia, Tuan Yun. Ini simpel buah ini. Sebelum matang diberikan cetakan berbentuk manusia. Setelah besar jadinya berbentuk manusia benar. Ini cuma buah liar biasa. Diberi cetakan manusia, setelah besar jadi begini. Iya, ini simpel saja, bagus. Barusan bawa sekantong buah persik busuk, bilang itu buah persik surga, sudahlah. Sekarang bawa barang ini, mau menipu kita, tidak mau. Menipu aku. Belum pernah lihat dunia ya kamu. Merusak buah ginsengku. Tidak apa-apa. Ayah, buah ginseng ini terlalu palsu, kamu bagaimana mungkin bisa menyaingi pil suci dari Dewa 5 Nasib kita? Ayah, menurutku kita harus cepat umumkan Dewa 5 Nasib menang. Suruh Yun Shuang cepat makan pil suci itu. Benar ayah, suruh Yun Shuang cepat makan pil sucinya. Biarkan keluarga kita punya dewa dulu. Dewa tua Yun. Aku bilang ini bukan pil suci, ini pil iblis. Jika tidak ingin cucumu jadi makhluk jahat, silakan saja biarkan dia makan. Ayah, jangan dengarkan omongannya, Dewa 5 Nasib. Masa ia akan memberikan pil iblis ke Shuang benar? Ayah, dia dan Dewa Gunung ini, mereka satu tim, dia mau menakut-nakuti kita. Kita tidak boleh dengarkan dia menekat-nekuti kalian. Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini pil iblis atau pil suci? Kak. Lihat pil itu dikelilingi aura hitam. Apakah benar ini pil iblis? Bagaimana mungkin Dewa 5 Nasib? Bukan dewa, mana mungkin ada inti iblis? Imam besar Wu Yun, jangan bilang mungkin dia sama sekali bukan. Apa imam besar dia adalah iblis? Iblis? Tidak mungkin imam besar Wu Yun. Bagaimana mungkin iblis ya Wu Yun Shen ini? Sejak kakek buyut saya sudah mulai disembah. Sudah berlalu 500 tahun. Ternyata iblis, mana mungkin? Ya? Sekelompok manusia bodoh sudah menyembah selama 500 tahun. Tidak tahu apa yang mereka sembah. Tidak mungkin. Saya iblis, lalu kenapa? Dewa atau iblis sama saja, apa bedanya? Tentu ada bedanya, kalian iblis jahat dan kejam. Kami dewa baik dan sempurna. Kalian iblis sejak lahir sudah dibenci oleh manusia dan dewa. Baik dan sempurna dibenci manusia dan dewa. Baik, saya akan memberitahu kalian. Saya adalah putra kelima dari Kaisar Iblis. Kalian bisa memanggil saya Pangeran Iblis kelima. Putra kelima Kaisar Iblis berarti dia Pangeran Iblis, berarti posisinya di dunia iblis berarti dia nomor 2. Di atas semua orang. Ini. Kalian benar, di dunia iblis. Saya nomor 2 di atas semua orang. Tidak lama lagi, saya akan mewarisi tahta Kaisar Iblis. Menguasai seluruh dunia iblis, Kaisar Iblis masa depan. Hari ini, saya beri kalian kesempatan, asal kalian mau mengikuti saya. Berlututlah, saya akan mengizinkan kalian masuk dunia iblis. Mencapai tubuh Dewa Iblis, mencapai tubuh abadi. Saya mau mengikuti Pangeran Iblis. Dan saya mau selalu mau mengikuti Pangeran Iblis. Saudara-saudara Kaisar Iblis benar. Baik dewa maupun iblis itu sama saja. Asal kita rajin mengikuti mereka, nanti bisa hidup abadi. Cepatlah. Cepat berlutut hari ini, asal kita berlutut. Kita bisa mendapatkan hidup abadi, yaitu mendapatkan kemewahan yang tak terbatas, saudara-saudara. Tunggu apa lagi, ayo, bukankah untuk hidup abadi? Ayo.
Menghadap Tuan Raja Iblis. Manusia dan dewa sama-sama marah bocah. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa yang dilakukan para manusia biasa ini? Selama aku punya kekuasaan yang cukup, mereka tetap akan rela tunduk padaku. Aku bersedia mengikuti perintah Tuan Raja Iblis. Bersedia mengikuti perintah Tuan Raja Iblis. Menghadap Tuan Raja Iblis. Tidak ada yang salah dengan ras iblis ya ayah. Paling tidak kita bisa hidup abadi. Sekelompok babi bodoh yang terpesona oleh keabadian. Apa katamu dewa gunung kecil berani lancang? Bocah bicara soal status. Aku adalah Raja Iblis kelima di dunia iblis, sedangkan kamu hanya seorang dewa gunung kecil, bicara soal kedudukan. Aku adalah calon kaisar iblis antara aku dan kamu. Seperti langit dan bumi jauh berbeda. Apa hakmu merebut Yun Shuang dariku? Kak, menurutku dia benar. Lihat baik status maupun kedudukan. Dia lebih tinggi dari kakak Dewa Gunung, Kak. Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkannya? Jangan ngawur, aku merasa seperti pernah melihat mereka berdua di suatu tempat, tapi aku tidak ingat. Jangan dipikirkan menurutku. Kakak Raja Iblis cocok untukmu, kakak Dewa Gunung cocok untukku. Bocah kenapa diam saja? Aku sedang berpikir status yang kamu banggakan ini. Sebenarnya di hadapanku sama sekali tidak berarti. Kamu pikir hanya kamu yang punya status, hanya kamu yang bisa menyamar. Aduh ya ampun, dia. Dia adalah Erlang Shen Zhenjun dari Guangkou dalam mitologi. Dan dia adalah Pangeran Enesha dalam mitologi. Enisha. Ya ampun, mereka semua datang sangat hebat. Jubah naga emas bermotif 4 cakar. Kamu adalah Pangeran ke-9. Menghadap Yang Mulia Pangeran ke-9. Bangunlah. Ya benar. Ini Yang Mulia Pangeran ke-9, aku pernah melihat patung emasnya di kuil para dewa. Dia adalah putra ke-9 Kaisar Langit. Dan juga calon penguasa langit masa depan. Ini benar-benar dewa. Pangeran ke-9. Mari kita semua menghadap Yang Mulia Pangeran ke-9. Kita bisa bertemu dewa. Menghadap Yang Mulia Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 adalah calon penguasa surga di masa depan. Ayah, bukankah itu berarti Yun Shuang kita, kalau menikah dengan Pangeran ke-9, akan menjadi Ratu Surga? Benar, Yun Shuang kita akan menjadi Ratu Surga di masa depan. Dia jelas hanya seorang dewa gunung yang mengelabui orang dengan lonceng tua. Bagaimana mungkin dia adalah Pangeran ke-9 dari surga? Sekarang kau katakan padaku identitasmu yang kau banggakan itu. Apa artinya di hadapanku? Bagaimana mungkin? Seharusnya kau sudah terjebak dalam rencana Yuan Yao dan aku. Seharusnya kau sudah dicabut status dewa dan tulang dewa. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Jangan bermimpi dengan tipu muslihat kecilmu itu. Trikmu sudah lama kami dan ayahku ketahui. Lalu apa? Aku beritahu kau. Ayahku ada di dunia manusia. Kau berani menampakkan wujud Slimer di dunia manusia pasti dia sudah merasakannya sekarang. Hari ini adalah hari kematianmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ternyata Pangeran ke-9 tidak berinkarnasi. Berani menampakkan wujud asli di dunia manusia mencari commission. Hei, ada yang datang. Beritahu Ji Hepao dan yang lain, suruh mereka segera menuju ke keluarga Yun di kota Jiang, tangkap Pangeran ke-9. Jika ada yang menghalangi, jangan takut. Aku akan segera datang, siap. Kaisar Giok, hari ini aku akan membunuh putra kesayanganmu Bei Yao. Dunia iblis adalah milikku. Hahaha. Kakak Pangeran ke-9. Dewa gunung itu ternyata Pangeran ke-9, berarti dia akan menjadi penerus Kaisar Giok. 9. Surga tidak kau pilih, malah masuk ke neraka. Hari ini aku akan membunuhmu. Bei Yao hanya bisa memilih aku. Lindungi Pangeran. Ingin menyakiti Pangeran? Lewati aku dulu. Enesha yang Jian, kalian berani menghalangiku? Serang. Mereka bertarung. Bagaimana dengan aku? Aku Raja Li dengan menara, apakah aku punya hak? Raja Li dengan menara.
Hamba tua menghadap Pangeran Li Jing. Lawanmu adalah aku Dewa Kuno. Jubah hitam kalajengking raksasa. Menghadap Paduka. Paduka tak perlu khawatir Kaisar Iblis. Sedang dalam perjalanan hari ini. Pangeran ke-9 pasti mati. Sungguh besar upayanya untukku. Dua dewa iblis turun tangan. Paduka jangan panik, ada hamba tua ini. Hanya dengan mereka berdua takkan bisa melukai Paduka. Dan ada kami. 8 dewa iblis. 8 dewa iblis di bawah Kaisar Iblis menghadap Paduka. Aduh. Bangunlah semua. Utusan hitam putih, ditambah jubah hitam kalajengking raksasa. 8 dewa iblis, dan kau hanya punya yang Jian. Enezha dan ayahnya hari ini kau. Sulit melarikan diri benar. Tuanku Iblis perkasa, apa itu Pangeran ke-9? Hari ini di sini, hanya ada Tuanku Iblis, aku bilang kalian. Masih ragu apa cepatlah. Sujud pada Tuanku Iblis kalau tidak. Setelah membunuh mereka giliran kalian benar. Sekarang tunduk pada Tuanku Iblis, masih bisa menikmati kemewahan. Hidup abadi kalau tidak sebentar lagi. Kalian akan sulit menghindari hukuman mati. Ayah kita harus bagaimana? Ayah tunduklah pada Tuanku Iblis, ayah meskipun dia benar-benar Pangeran ke-9 dari surga, begitu banyak orang dari dunia iblis datang. Hari ini dia pasti hancur, ayah cepatlah buat keputusan. Tidak perlu terburu-buru, tunggu sebentar, aku tidak percaya. Pangeran ke-9 akan kalah, aduh ayah lihatlah. Tuanku Iblis itu, memanggil 12 orang Pangeran ke-9 ini, hanya 3. Jelas dia akan kalah ya. Pasti kalah begitu ingin bergabung dengan iblis. Apakah kau masih punya jalan lain? Jalan lain Paduka mungkin belum tahu. Kaisar Iblis kenapa belum datang? Itu karena beliau sedang menjaga formasi pengunci Dewa Langit. Formasi pengunci Dewa Langit. Mengunci surga 33 lapis langit. Mengklaim surga 365 dewa resmi. Hahaha, mengklaim 33 lapis langit. Mengunci 365 dewa resmi. Kalian sungguh besar mulut. Hahaha bocah. Kau pikir aku menipumu, apa kau tidak menyadari? Sejak kami datang sampai sekarang, tidak ada lagi dewa yang turun ke bumi, aku beritahu kau. Hari ini pembantumu hanya mereka bertiga. Meski hanya kami bertiga, jangan harap bisa menyakiti yang mulia. Meski kalian memasang segel langit dan dewa, dengan apa yang kupegang. Menara Linglong ini cukup untuk menahan hingga Kaisar Jade datang menyelamatkan. Meski kalian menyegel 33 lapis langit, tak bisa mengunci 365 dewa sejati. Tak perlu lama, 1 menit saja cukup. Karena Kaisar Iblis sedang dalam perjalanan untuk membunuh kalian. Tak perlu 1 menit Kaisar Iblis. Dia adalah penguasa yang setara dengan Kaisar Jade dari langit dan Buddha seorang Tathagata penguasa dari dunia. Ayah jangan tunggu lagi. Bersatulah dengan Raja Iblis, ya ayah bersatulah. Yun Shuang akan menikah dengan siapapun menurutku. Keadaan saat ini menikah dengan Raja Iblis adalah pilihan terbaik. Yang ketiga benar ayah, bagaimana kalau kita diam? Tunggu sebentar lagi. Yun tua, mereka hanya membesar-besarkan saja aku Pangeran ke-9. Badai apa yang belum kulihat, dewa kuno apa? Keturunan iblis apa di hadapanku? Hanya sekumpulan pemabuk saja membunuhku. Mereka belum pantas. Kamu coba hitam jangan merah. Dia benar membunuhnya. Kalian memang tidak pantas, bagaimana? Dia adalah Pangeran ke-9 dari surga. Kaisar Iblis lindungi yang mulia. Pangeran ke-9 mereka tidak pantas. Aku sendiri yang akan mengantarmu, bagaimana? Wu Yun menghadap ayah Kaisar. Menghadap Kaisar Iblis, ayah lihat. Kaisar Iblis sudah datang, mari kita segera menghadap. Ayah, apalagi yang diragukan, Pangeran ke-9 ini pasti kalah. Yang ketiga jangan tunggu lagi, mari kita menghadap. Ayah ini. Sejak dulu dewa dan iblis tidak bisa bersatu. Yang kedua dan ketiga condong ke jalan iblis. Biarkan mereka, Pangeran ke-9. Aku sendiri yang akan mengantarmu ke reinkarnasi. Atau kamu sendiri yang pergi, putraku. Aku sendiri yang akan mengantarmu, mana mungkin kamu. Ah, Ayah Kaisar. Kaisar Jade, kamu bagaimana? Ada kejutan apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dalam waktu singkat? Dari segel langit dan dewa Ham begitu ya? Jubah hitam dan kalajengking raksasa cepat bertindak. Tunggu apa lagi, datang. Ah, ini siapa yang bergerak akan mati. Jubah hitam, kau Kaisar Iblis tua. Kau pikir dengan menempatkan Yuan Yao Xianjun di sampingku bisa membunuhku? Hahaha. Kau terlalu naif, maafkan aku. Yang mulia Kaisar Iblis, sebenarnya aku dan Jusie adalah orang-orang Kaisar Giok, kami berdua menunggu hari ini.
Sudah 50.000 tahun rupanya kau mata-mata. Yang mulia Kaisar Iblis dan Panglima Iblis kelima telah disegel sepenuhnya. Mohon Yang Mulia menghukum mereka baik Enes Hayang Jian. Cepat bawa mereka kembali ke surga. Dan masukkan ke dalam formasi pengunci iblis siap-siap. Li Tianwang tangkap semua sisa-sisa iblis. Bawa mereka kembali ke surga, dan tunggu keputusanku siap. Yunshan menghadap Kaisar Surga. Kakak berlutut. Dia adalah Kaisar Surga yang memerintah 3 alam. Yunshuang menghadap Kaisar Surga. Hai. Kau harus bangun. Beliau bertemu Kaisar Surga. Baik setelah pernikahan besar. Aku akan menunggumu di surga. Untuk mewarisi tahta Kaisar Giok. Hahaha. Beiao. Yang Mulia. Ayah, pilihanmu benar. Tentu saja kau pikir aku bodoh. Jika dia benar-benar hanya dewa gunung biasa, bagaimana mungkin bisa menggerakkan 100.000 pasukan surga? Hei keponakan menantu, kami buta. Kami tidak tahu berterima kasih, tapi Pangeran ke-9. Kamu harus bermurah hati Yunshuang. Atas namanya maafkan kami sekali. Hei Pangeran ke-9, kamu juga maafkan aku sebenarnya. Aku adalah Paman Yunshuang, hahaha. Kami semua. Mimpi seperti kalian yang suka mengkhianati. Dan tidak setia seperti rumput yang tertiup angin seharusnya dijadikan babi. Ayo seret mereka dan jadikan mereka babi selama 9 kehidupan.